pada saat berjalan begitu, saudara-saudara Yusuf kalau Benyamin itu pernah mencuri, maka Yusuf juga pernah mencuri. Asal nama Yusuf binasa. Tapi keduaan itu diterima dengan lapang dada oleh Yusuf dan dia tidak hendak mengungkapkan. Allah maka Yusuf berkata dalam ujian untuk merupakan kalian itu sebenarnya libur dari saya. Allah Ta'ala bima disebut hanya Allah yang mengetahui apa yang terjadi dalam kepada saya. Jadi surat Yusuf ayat berapa tadi Pak? Ayat 7. Hadirin sekalian, kalau kita membaca keseluruhan surat Yusuf, kata penulis Adham Syarqawi, kita akan menemukan 4 jenis baju atau gomis. Ya, kita akan menemukan kosakata baju yang itu disebut dengan warna-warni baju kehidupan. Ya, nah saya akan sebutkan secara singkat dan pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil. Yang pertama, beliau menyebutnya sebagai komisun kidbah, baju kebohongan. Ya, baju kebohongan. Baju kebohongan ini ketika kita kalau baca surat Yusuf kan mengerti ceritanya kan, bahwa Yusuf itu dulu pernah hendak ingin dibunuh, ya. Kemudian ada juga usulan supaya dia dilemparkan ke sumur, ya, dengan minta izin kepada ayah mereka yang namanya Yakub. Singkat cerita, ketika mereka sudah menceburkan Yusuf ke sumur, ya, saudara-saudaranya ini membawa baju Yusuf, ya, menemui ayahnya ingin laporan bahwa Yusuf sudah diterkam serigala. Ya. Nah, perhatikan ayatnya, Allah berfirman, waja'u ala qamisihi. Saudara-saudara Yusuf itu kemudian membawa gamis Yusuf. Bidamin kadib. Ya, mereka lumuri darah tapi darah kebohongan. Ya. Nah, ada satu hal yang mereka lupa, saudara-saudara Yusuf ini. Mereka lupa menyobeknya. Ya, mereka lupa dikirain rencana itu sudah matang. Tapi ternyata oleh Yakub memahami. Makanya dia berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian sudah tertipu dengan diri kalian sendiri. Ya. Nah, jadi ini jenis baju pertama yang disebut oleh penulis sebagai baju kebohongan. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang-orang di dunia ini yang menggunakan baju itu untuk membohongi orang. Ya, banyak orang-orang yang dengan penampilannya itu bisa mengelabui orang. Ya, dia pakai jas, ternyata menipu rakyat, ya kan? Dia kelihatan seperti orang alim, ternyata mengelabui umat, ya kan? Nah, baju ini dipakai untuk mengelabui. Ya. Nah, sekaligus pelajaran kedua yang kita bisa ambil adalah ternyata tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya. Sepintar-pintarnya orang merencanakan sebuah mafia, ya, sebuah kejahatan, maka pasti ada celahnya. Al-Quran menceritakan kepada kita tentang kejahatan yang sudah dirancang dalam pandangan mereka sudah matang. Saudara-saudara Yusuf ini ternyata
itu ada celahnya, di mana Yakub memahami, kalian lupa menyobeknya. Ya, nah, di dunia juga ini saya kira begitu, Pak. Tidak ada orang yang melakukan kejahatan itu yang sempurna. Kadang-kadang ada orang ingin misalnya membunuh orang, tahu-tahu KTP-nya ketinggalan. Ya kan? Tidak ada yang sempurna. Itu ada yang naruh patok kayu di laut itu kan, dikirain sudah rapi, ternyata ketahuan. Ya kan? Takaran minyak juga yang sudah berapa tahun tidak ketahuan, ternyata ketahuan juga. Jadi tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, pelajaran-pelajaran seperti ini yang bisa kita baca. Cuman Allah yang bisa membuat makar dengan rapi. Ya, cuman Allah yang bisa membuat dalam tanda kutip kejahatan, rencana kejahatan yang rapi. Kalau Allah ingin mendorong kita kepada sebuah kecelakaan, Dia gampang mengaturnya dengan cara yang kita tidak sadar. Ya, dan Allah sangat rapi. Ini yang Allah maksud dalam Al-Quran, wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik ya yang bisa membuat makar. Nah, makar yang kita buat oleh manusia buat itu tidak ada yang sempurna. Karena itu perhatikan, semua kejahatan-kejahatan di muka bumi ini itu lambat dan cepat. Ya, itu pasti ketahuan, apalagi kalau cuma pembunuhan. Ya. Nah, dengan membaca Quran seperti ini yang barangkali melarang diri kita untuk tidak melakukan kejahatan. Karena pada akhirnya memang kejahatan itu harus ketahuan. Nah, itu jenis baju pertama, ya, baju simbol kedustaan. Baju yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, adalah qamisun dalilul bara'ah. Penulis menyebutnya begitu, bahwa gamis yang dipakai untuk menjadi alat bukti orang terlepas dari sebuah kesalahan. Ya, nah, ceritanya kan kita mengerti betul ya, ketika Yusuf di periode ketika berada di istana, dia tergoda oleh seorang wanita. Ya, Al-Quran menyebutnya Imratul Aziz, wanita atau istrinya dari Al-Aziz. Ya, sebagian orang menyebutnya Zulaikha. Ya, tergoda kan? Saking Yusuf ini tumbuh jadi seorang pemuda yang sangat ganteng ya. Zulaikha kemudian tergoda dengan kegantengan Yusuf. Mereka kemudian kejar-kejaran. Ketika kejar-kejaran itu muncul suami dari Zulaikha. Nah, pada saat kejar-kejaran seperti itu tidak ketahuan siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau sekarang kan yang paling kencang suaranya. Nah, ada seorang syahid, saksi yang memberikan usulan. Begini saja, cara kita mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah dengan melihat alat bukti baju. In kana qamisuhu qudda min duburin. Kalau gamisnya itu sobek dari arah depan, ya, berarti yang salah adalah siapa, Pak? Kalau depan, siapa yang salah? Dari depan, ya. Yang salah adalah Zulaikha, karena dia yang memaksa dari depan. Tapi kalau gamisnya sobek dari belakang, itu yang salah adalah Yusuf. Ya, ternyata ditemukan sobek dari depan. Ternyata Zulaikha yang memaksa Yusuf. Jadi dengan demikian, ini jenis baju kedua, baju yang dipakai untuk menjadi alat bukti seorang terlepas dari kesalahan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga pelajaran hidup yang bisa kita tarik. Yang pertama adalah kita ternyata sebagai seorang mukmin ini
Penting kita memiliki alat bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai seorang mukmin yang benar. Ya. Kita ini sholat tarawih, sholat isya, berpuasa, mengerjakan kebaikan-kebaikan, ini menjadi alat bukti kita dalam tanda kutip ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya bukti bahwa kita sudah mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah hadis Bukhari misalnya ada seorang laki-laki yang menghadap Nabi. Namanya Bashir al-Khasasiyah. Ya, ini jarang nama ini disebut. Dia datang kepada Nabi ingin berbayat. Kata Nabi, kau berbayat 5 hal. Disebutkan rukun iman, ya, rukun Islam itu, ya, sholat, haji, puasa, dan seterusnya. Kata dia, ya Rasul, dari antara 5 itu saya cuma bisa 2 aja. Saya bisa 3, maaf. Tapi 2 saya tidak bisa. Saya tidak bisa jihad, saya tidak bisa bersedekah juga. Saya tidak bisa jihad karena saat ini kalau jihad, kira-kira kalau masuk lapangan, saya ketakutan, saya disebut sebagai pengkhianat, dan itu saya tidak mau. Ya. Saya juga tidak mau bersedekah karena saya cuma beberapa ekor unta. Kalau saya kasih, saya punya apa? Ya. Nabi kemudian tidak lama-lama menarik tangannya sambil berkata begini, ya, la sadaqata wa la jihada fabima tadkhulul jannata idzan. Wahai Bashir, kalau kau tidak punya pahala jihad, tidak punya pahala sedekah, lalu bukti apa nanti yang kau akan katakan di hadapan Allah dengan bukti itu kira-kira menyebabkan kau masuk surga? Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, saya kira kita harus memandang bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kita sedang mengumpulkan dalam tanda kutip tanda bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah memang pantas ya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, ya, jenis baju yang ketiga kalau kita terus-terusan melanjutkan pembacaan surat Yusuf adalah baju penawar rindu. Ada juga baju penawar rindu. Nah, penawar rindu itu kan ketika Yusuf ini kan, Yakub ini kan saking lama terpisah dengan Yusuf sampai dia menderita bahkan buta. Karena cinta seorang ayah kepada anaknya adalah cinta yang tidak bisa dibendung sebenarnya. Walaupun anak itu rusak, ayah tidak akan pernah lelah berhenti mencintai anaknya. Ya. Nah, ketika saudara-saudara ini ingin bertemu Yakub, itu Benyamin ditahan. Kata Yakub, Benyamin tidak usah ditahan, tapi bawa saja baju saya ini, ya, baju ini, kemudian kasih ke ayah saya. Ya. Idhabu bi qamisi hadha fa'alqu ala wajhi abi yartaddu basira. Baju ini bawa, kasih ke wajah ayah saya, nanti dia bisa balik melihat. Ya kan? Jadi baju ini yang dipakai untuk mengobati rindu. Ya, sampai kemudian Yakub berkata, "Innila ajidu riha Yusufa laula an tufannidun." Kok saya sedang mencium aroma Yusuf? Kalau kalian tidak menganggap saya gila lagi kayak dulu-dulu. Iya kan? Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Jadi, rindu itu adalah satu anugerah besar yang ada dalam diri kita. Kalau kita punya rindu, ini yang bisa merekatkan saudara-saudara. Walaupun berantemnya seperti apa. Sesama jamaah ini kan kapan-kapan kita ini semua wajah-wajah perantau semua. Tidak lama lagi ada acara mudik. Apa yang membuat kita bertenaga terus-terusan untuk pulang kampung? Nah, karena kita punya rindu. Rindu itu walaupun tiketnya mahal, kita beli. Saya itu pada Sulawesi, Pak. Dari Morowali. Ya. Ke kampung saya itu 2 kali naik pesawat.
Kalau kita naik haji kan cuma sekali kan, paling-paling mampir di Dubai. Tapi kalau kampusnya 2 kali. Walaupun jauh, walaupun mahal, saya beli tiket karena saya rindu. Ya. Nah, kenapa rindu? Karena dulu di waktu kecil, ya, kita menghirup udaranya, kita minum air sungainya, kita makan buah-buah pohonnya, kita makan berasnya, semua jadi darah. Semua jadi darah. Pasti kapan-kapan itu akan mencari asalnya. Dan itu rindu. Ya. Saya itu kalau kadang-kadang ke warteg ya, saya sering temukan makanan yang mirip-mirip dengan masakan kakak perempuan saya. Hanya sekedar lihat, ya, kok aromanya sama ya? Itu timbul rasa rindu. Ya. Nah, begitu juga cerita tentang Yakub, hanya sekedar melihat baju, itu rindunya terobati. Kita ini kan terus-terusan tidak akan hidup bersama kan, kapan-kapan kita harus berpisah. Ya, entah saudara-saudara kita, entah adik kita, entah ayah kita, kapan-kapan kita harus berpisah. Maka yang bisa mempertemukan kita kembali adalah rindu itu. Bahkan kita bisa lebih mencintai orang-orang yang sudah meninggal pada saat sudah tidak ada. Nah, itu jenis baju yang keberapa tadi, Pak? Ketiga. Nah, sekarang jenis baju yang terakhir. Jadi kita akan memahami ayat yang saya bacakan tadi di awal. Qalu in yasrib, saudara-saudara Yusuf berkata, kalau Benyamin itu pernah mencuri, maka Yusuf juga pernah mencuri. Ini kalau ayat ini tidak dijelaskan dengan baik, kita akan berprasangka buruk. Masa ada Nabi mencuri dalam Al-Quran? Ya kan? Ternyata ceritanya Bapak dan Ibu sekalian, sebagian ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini berkata, di waktu kecil, Yusuf itu pernah mencuri dalam tanda kutip ya patung, karena itu kemusyrikan. Lihat orang menyembah patung, dia nggak suka. Pelan-pelan dicuri, dilempar. Dan oleh saudara-saudaranya itu ingat kejadian itu. Makanya ketika marah, Yusuf itu pernah mencuri. Diingat. Ya. Cerita kedua, dan ini saya kira lebih sahih gitu ya. Di masa kecil, Yusuf itu dipelihara oleh bibinya. Namanya Fa'iqah. Ya. Siapapun orang, itu kelebihan Yusuf, Pak. Siapapun yang lihat mencintai. Ya. Ketika Yusuf dipelihara oleh bibinya, Fa'iqah itu, semakin lama, semakin hari, bibinya tambah cinta kepada Yusuf. Bahkan anak ini tidak boleh pulang ke rumah kakeknya, Ishak. Tidak bisa. Ditahan oleh bibinya. Kapan-kapan Yusuf harus balik, Fa'iqah cari siasat. Bagaimana Yusuf ini bisa terus-terusan tinggal sama bibinya. Nah, bibinya ini kemudian mengenakan atau memakaikan Yusuf ini bagi kakeknya Ishak, supaya nanti dia tertuduh. Undang-undang Kan'an berkata, kalau seorang ketahuan mencuri, ya, itu harus menjadi budak selama 2 tahun di tempat yang dicuri. Itu siasat bibinya. Ya, jadi dipakaikanlah Yusuf kecil ini baju kakeknya, dan orang-orang nuduh Yusuf telah mencuri. Dengan alasan itu, Yusuf kemudian harus tinggal lagi bersama bibinya, Pak. Jadi jenis baju keempat adalah baju tentang cinta. Ya. Orang kalau sudah mencintai seseorang, biasanya apa aja bisa dilakukan. Ya. Nah, sekaligus kita belajar Bapak dan Ibu sekalian, selalu menemukan alasan untuk mencintai sesuatu. Ya.
Temukan alasan kenapa kita mencintai sesuatu. Ya. Kan dulu saudara-saudara Yusuf itu berkata begini kan, la Yusufu ahabbu ila abina. Itu Yusuf itu lebih dicintai bapak kita, padahal kita ini kelompok besar. Nah, para ulama, sebagian ulama mengatakan tidak ada penjelasan kenapa Yakub lebih mencintai Yusuf. Ternyata para ulama mencoba-coba cari alasan kenapa Yakub itu terlalu mencintai Yusuf. Ada beberapa alasan. Yang pertama karena Yakub itu terlalu mencintai ibunya Yusuf. Ibunya Yusuf namanya Rahel. Kan dari Rahel itu kan muncul Benyamin sama Yusuf. Jadi terlalu cinta Yakub kepada Rahel ini sehingga anaknya ikut dicintai. Itu alasan pertama. Yang kedua, karena Yusuf dan Benyamin ini lahir belakangan. Kan Yakub itu kan menikah 4 kali kan. Ya, salah satunya Rahel. Ini Yusuf lama diidam-idamkan baru muncul. Anak yang terakhir muncul biasanya itu disayang oleh bapak. Ya. Alasan ketiga, karena memang tidak ada alasan untuk mencintai saudara-saudara Yusuf. Semua di kepalanya banyak pengkhianatan. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ini yang ditemukan bahwa alasan Nabi Yakub kemudian mencintai Yusuf dengan luar biasa. Nah, dengan demikian ya, ini hanya yang ringan-ringan Pak. Bagaimana kita ternyata membaca satu surat di dalam Al-Quran itu bisa menghadirkan sentuhan-sentuhan yang ringan yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran hidup buat kita semua. Ini saja yang bisa sedikit saya sampaikan, walaupun dengan mudah-mudahan ada 1-2 kebaikan yang bisa kita dengar. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita untuk menjalankan sisa Ramadan, dan Masjid As-Solihin ini insya Allah menjadi simbol kesolehan ya, bagi warga di sini, dan insya Allah bisa bermanfaat dan bisa dimakmurkan dengan maksimal ya. Insya Allah jadi masjid kebanggaan di tempat ini. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.